Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini akan saya sampaikan mengenai pengaruh nasionalisme di era sekarang. Jadi perkembangan nasionalisme di Indonesia itu pada penjelasan kali ini akan saya runtut pada permulaan masa pergerakan nasional. Jadi perkumpulan pelajar yang menjadi cikal bakal rasa nasionalisme dan perjuangan, terutama dalam kancah politik, untuk perlahan menggapai kemerdekaan. Jadi rasa nasionalisme ini akan berlanjut pasca kemerdekaan, terutama ketika kita melalui revolusi kemerdekaan. Jadi kita melaksanakan perang kemerdekaan Indonesia. Jadi kita melawan pengaruh asing, baik melalui perjuangan konfrontasi maupun melalui perjuangan diplomasi. Kemudian pada bagian ini kalian akan pelajari cara garis besar ya nasionalisme, supaya bisa melihat bagaimana perubahan dan bentuk serta perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme Indonesia. Jadi seperti yang saya paparkan kemarin, sebenarnya nasionalisme dalam konteks sekarang itu lebih cenderung ke arah yang berbeda. Kalau dulu para pahlawan mencerminkan nasionalisme, kecintaannya dengan tanah air itu adalah melawan penjajah asing. Artinya lawan yang kita lihat itu terlihat jelas ya. Jadi berbentuk gitu ya. Tapi kalau sekarang lebih ke ideologi, lebih ke gerakan-gerakan yang ingin untuk lebih ke depannya mencerminkan pola-pola yang berhubungan dengan nilai-nilai yang menghancurkan persatuan nasional. Oke, anak-anak, kita lanjut materinya. Jadi tahukah kalian bahwa pada awal abad ke-20 dalam sejarah Indonesia itu dikenal sebagai periode kebangkitan nasional. Kemarin sudah saya bahas perbedaan perjuangan sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908. Jadi pada awal abad ke-20 itu tumbuh sebuah kesadaran dan muncul berbagai ide yang melandasi pergerakan organisasi yang tumbuh dan berkembang pada masa itu. Jadi bahkan masing-masing organisasi tersebut memiliki dasar dan ideologi yang tentunya berbeda dan dapat memperkuat kedudukan maupun perjuangannya. Ideologi-ideologi yang muncul dan berkembang pada masa pergerakan nasional itu antara lain beberapa ideologi. Antara lain adalah liberalisme, nasionalisme, komunisme, demokrasi, dan pan-islamisme. Dan berikut ini mari kita lihat ya beberapa penjelasan dari berbagai ideologi tersebut. Baik, yang pertama adalah ideologi liberalisme. Jadi ideologi liberalisme ini merupakan suatu paham yang mengutamakan kemerdekaan individu atau kebebasan kehidupan masyarakat, sebab dalam alam kebebasan itu masyarakat dapat berkembang dan berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dan paham liberalisme ini dikembangkan oleh organisasi politik di Indonesia seperti Indis Partij ya, yang kita kenal. Kemarin sudah saya kasihkan pembahasan yang tokoh-tokohnya disebut sebagai tiga serangkai. Ada Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, kemudian Cipto Mangunkusumo, dan Dawes Dekker atau nama Indonesianya adalah Danudirja Setiabudi. Kemudian yang kedua, ideologi nasionalisme. Ideologi ini merupakan ideologi yang pertama kali muncul ya dan diperkenalkan oleh organisasi politik, yaitu Partai Nasional Indonesia ya.
sebagai dasar perjuangan PNI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nasionalisme sebagai suatu bentuk yang menunjukkan suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, bahasa, dan wilayah. Selain itu juga kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, kelompok tersebut dapat merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsa. Ya, jadi nasionalisme ini adalah paham yang paling konkret diterapkan di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah ideologi komunisme. Meskipun sekarang ideologi ini dilarang anak-anak ya, sejak peristiwa G30 SPKI tahun 1965, cuma kita tidak boleh melupakan cara bahwa komunisme ini adalah salah satu paham yang tumbuh dan kurang lebihnya mereka berpartisipasi dalam perlawanan terhadap Belanda. Jadi komunisme ini merupakan ideologi yang diperkenalkan pertama kali oleh seorang pegawai Belanda, yaitu pegawai kereta api yang bernama Heinz Nevelen, ya. Jadi ideologi ini diwujudkan dalam pembentukan organisasi yang bernama ISDV ya, atau Indi Sosial Demokratis Vereniging ya, atau Partai Komunis Indonesia nanti ke depannya. Kemudian ya, yang keempat itu adalah ideologi demokrasi. Jadi ideologi demokrasi ini merupakan ideologi yang pertama kali muncul di daerah Yunani atau di negara Yunani dengan sistem demokrasi langsung. Artinya rakyat itu ikut serta menentukan jalannya suatu pemerintahan. Akan tetapi sistem demokrasi ini tidak mungkin dapat dilaksanakan di Indonesia pada masa pergerakan nasional. Jadi sistem demokrasi itu baru dapat terlaksana di Indonesia setelah ya Indonesia mengalami proses kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan. Sistem demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia itu dikenal dengan sistem demokrasi Pancasila. Kemudian yang kelima ya, yang terakhir itu adalah ideologi pan-islamisme. Ideologi ini merupakan suatu paham yang bertujuan persatukan umat Islam sedunia. Ideologi ini muncul berkaitan erat dengan kondisi abad ke-19 yang merupakan kemunduran dunia Islam. Kita lanjut materi berikutnya. Tadi sudah kita bahas mengenai nasionalisme yang terjadi ketika masa pergerakan nasional. Dan ini adalah nasionalisme yang terjadi ketika masa awal kemerdekaan. Jadi kita tinjau dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sebenarnya itu bukanlah sebuah titik akhir perjuangan bangsa Indonesia, anak-anak ya, dalam mencapai kemerdekaan. Jadi setiap bangsa itu perlu berjuang untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaannya sebagai manifestasi politik dan kesiapan rakyat Indonesia untuk melewati proses penyempurnaan arti dari kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia itu memasuki periode pemerintahan anak-anak ya, yang disebut sebagai Orde Lama. Tapi sebelumnya Indonesia juga mengalami orde-orde yang demokrasinya jelas berbeda ya. Jadi kita sebelum Orde Lama yang berlangsung 59, kemudian sampai 65, sebelumnya kita mengalami demokrasi liberal ya. Bahkan sebelumnya juga tahun 45 sampai 49 kita juga mengalami periode perang kemerdekaan Indonesia. Dan di situ kita lihat bahwa peran dari sebuah ideologi nasionalisme ini sangat terlihat sekali ya, terutama setelahnya ketika demokrasi terpimpin ya, atau Orde Lama, itu Bung Karno selalu bisa memotivasi rakyat dan menggerakkan sisi-sisi nasionalisme.
Jadi Presiden Soekarno mengingatkan suatu nation character building ya, atau karakter politik nasionalisme Indonesia, yang pada waktu itu memang ditekankan pada anti imperialisme, anti kolonialisme, dan pro terhadap perdamaian. Oke, kita kembali lagi. Jadi periode awal kemerdekaan 1945 sampai 1950 atau biasa dikenal dengan masa revolusi fisik itu terjadi di mana Indonesia masih dihadapkan dengan kekuatan asing yang ingin menjajah kembali, khususnya Belanda. Corak nasionalisme pada awal kemerdekaan itu berusaha memperkuat kedaulatan dan identitas nasionalnya sebagai ideologi pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan yang anti kolonialisme, yaitu mengusir penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi pada waktu itu anak-anak ya, kedatangan pihak sekutu pada awalnya disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia. Dia akan tetapi setelah diketahui pasukan sekutu itu diboncengi oleh Netherlands Civil Administration atau pegawai Belanda yang bekerja di Indonesia, pihak Indonesia timbul sikap curiga dan permusuhan dari pihak Indonesia. Yang pertama ya, terutama nasionalisme di era kemerdekaan ini adalah perjuangan bersenjata. Jadi pada periode perjuangan bersenjata ini terjadi beberapa pertempuran. Nah, pertempuran itu membawa nilai-nilai historis, terutama peranan nasionalisme dari bangsa kita untuk terbebas dari penjajahan asing ya. Jadi perlu ditekankan kembali bahwa sejak tahun 45 ya, 1945 ketika proklamasi kemerdekaan berhasil untuk dilaksanakan, tapi kita masih dapat sebuah rongrongan atau kita dapat semacam pertentangan dari negara yang pernah jajah kita ya, yaitu Belanda. Maka ini ada beberapa contoh ya pertempuran atau perjuangan fisik di Indonesia. Jadi yang pertama adalah pertempuran Surabaya. Ya, kita tahu bahwa pertempuran Surabaya itu tidak lepas kaitannya dengan peristiwa yang mendahulinya, yakni usaha perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang. Pada waktu itu tentara sekutu mendarat di Tanjung Perak ya, tanggal 25 Oktober 1945. Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi ya, itu dari tentara sekutu dari Inggris. Pada 27 Oktober ya, itu terjadi kontrak senjata pertama antara pihak Pemuda dan Inggris. Pertempuran yang semakin meluas itu berlangsung sampai awal Desember, menyebabkan gugurnya beribu-ribu pejuang Indonesia. Nah, itu nilai historisnya adalah bagaimana mereka berhasil untuk mengobarkan suatu semangat nasionalisme, mengesampingkan unsur-unsur pribadi untuk kepentingan negara. Itu pertempuran Surabaya pertama. Yang kedua adalah pertempuran 5 hari di Semarang, itu juga tidak kalah penting ya. Jadi pertempuran di Semarang itu terjadi 15 Oktober 1945. Kurang lebih 2000 pasukan Jepang berhadapan dengan tentara keamanan rakyat ya, yang baru dibentuk pada waktu itu, dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban ya dari kedua belah pihak. Salah satunya adalah Dr. Karyati, sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit yang berada di kota Semarang ya. Kemudian nomor ketiga ya, yang ketiga mengenai pertempuran ya atau perjuangan fisik adalah pertempuran Ambarawa. Ini juga sama ya, menghadapi Nica dan sekutu. Jadi pada waktu itu Belanda secara sepihak itu melakukan ya istilahnya sebuah aksi untuk menyerang ya beberapa wilayah di Indonesia, dan sekutu yang pada waktu itu Nica itu membebaskan beberapa tawanan Belanda gitu ya. Jadi cara sepihak memicu perlawanan dari bangsa Indonesia. Pertempuran Ambarawa ini terjadi 20 November 1945 ya, antara TKI dan pasukan Inggris. Dan pasukan ini pertempuran ini berakhir pada 15 Desember 1945. Kemudian yang keempat adalah pertempuran Medan Area atau garis fix boundaries Medan Area, yang akhirnya lebih dikenal dengan Medan Area ya.
Jadi pada waktu itu sisi nasionalisme kita itu benar-benar diuji ketika pihak Belanda yang awalnya disambut dengan baik, tapi kemudian pada waktu itu lencana merah putih diinjak-injak di sana ya. Nah, itu yang membuat para pejuang dan tokoh-tokoh di sana itu mulai melaksanakan perlawanan terhadap Belanda. Nah, perlawanan itu hingga dikasihkan sebuah garis yang tidak boleh dilewati satu sama lain ya, yang disebut sebagai fixed boundaries Medan Area, yang akhirnya terkenal sebagai pertempuran Medan Area ya. Kemudian kelima ya, ini ada di Bandung ya, Bandung Lautan Api. Jadi pada waktu itu ya Bandung Inggris itu memasuki kota Bandung ya, itu tanggal 12 Oktober dan 21 November 1945 Sekutu mengultimatum agar kota Bandung dikosongkan. Dan hal ini tidak diindahkan oleh bangsa Indonesia, sehingga menimbulkan beberapa pertempuran. Sebelum keluar Bandung, para pejuang Indonesia menyerang markas Sekutu dan hanguskan ya bagian Bandung Selatan, hingga kemudian kobaran api di mana-mana dan disebut sebagai Bandung Lautan Api. Dan terakhir adalah pertempuran Margarana ya, ini terjadi di Bali ya. Puputan Margarana ini merupakan salah satu Margarana kan perang habis-habisan ya. Puputan itu Margarana yang terjadi di Bali ya, merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda. Perang ini bertujuan untuk mempertahankan ya Pulau Bari dari serangan Belanda. Jadi perang Puputan Margarana ini dipimpin oleh tokoh nasional yaitu I Gusti Ngurah Rai ya, dan pasukan TKR bertempur habis-habisan untuk mengusir Belanda ya. Itu adalah perjuangan fisik atau konfrontasi. Selain perjuangan fisik, anak-anak di awal kemerdekaan itu juga dikenal sebagai perjuangan diplomasi. Jadi pada waktu itu tahun 1945 kita belum mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Makanya ketika tahun 45 sampai 49 ya terakhir KMP itu kita dengan getol untuk melakukan upaya perdamaian. Jadi tidak melulu dengan fisik atau kekerasan. Jadi kita melalui berbagai perjanjian anak-anak ya, mulai dari perjanjian Follow itu yang pertama tanpa menghasilkan sesuatu. Kemudian ada perjanjian Linggarjati yang kita mencoba ya tahun 46 10 November itu kita mendapatkan pengakuan atas Jawa dan Madura, Jawa, Sumatera dan Madura. Kemudian anak-anak ya itu dibatalkan dengan perjanjian agresi militer Belanda yang pertama ya. Jadi Belanda itu sifatnya selalu mau dalam perjanjian, tapi dia selalu membatalkan yang meskipun ya kita dirugikan di situ. Kemudian setelah perjanjian agresi militer Belanda yang pertama itu ada perjanjian Renville. Nah itu juga dibatalkan, padahal wilayah kita hanya sebatas di Yogyakarta ya, sebagian Banten, kemudian Sumatera ya, kemudian sebagian Jawa Tengah juga. Artinya wilayah-wilayah kita diberikan gratis garis batas ya pada waktu itu, yaitu garis Van Mook ya. Itu pun pemimpin kita ya ditangkap Soekarno-Hatta ketika ada pembatalan perjanjian ini melalui agresi militer Belanda yang kedua. Kemudian setelah agresi militer Belanda yang kedua, pemimpin kita dibebaskan, beberapa wilayah dikembalikan dan terjadi perjanjian Rumruyen. Hingga akhirnya ada perjanjian lanjutan ya. Ini 22 Juni 1949 ada perjanjian Inter-Indonesia. Selanjutnya diadakan, nah ini titik puncak pengakuan kedaulatan kita oleh Belanda, yaitu diadakan konferensi Meja Bundar, yaitu pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 sebagai cikal bakal lahirnya kedaulatan Republik Indonesia. Ya, jadi anak-anak kita dari beberapa hal yang kita bahas tadi, terutama di era awal kemerdekaan, kita tahu bahwa semua hal yang terjadi itu adalah tidak terlepas dari bagaimana tokoh-tokoh nasional, bagaimana rakyat Indonesia itu membawa sisi-sisi nasionalisme ya, karakter nasionalisme itu sendiri dalam bentuk pola untuk mempertahankan bangsanya ya, harga diri bangsanya, membela tanah air
dengan mengesampingkan kepentingan pribadi. Baiklah anak-anak, itu adalah satu hal yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini ya. Untuk kedepannya kita lanjut di Google Meeting untuk materi peranan nasionalisme dalam kehidupan masa kini ya. Tentunya sudah lewat dari masa pergerakan dan awal kemerdekaan. Cukup sekian ya hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.